Pertanian berkelanjutan itu tidak cuma kita nanam terus panen terus selesai, tapi bagaimana caranya agar bumi itu agar tetap sehat seperti itu. Jadi gimana sih caranya agar tanah tetap subur, kemudian bagaimana caranya agar air tidak tercemar, dan gimana caranya agar lingkungan itu tetap sehat. Halo Sobat Tani Muda dimanapun kalian berada, selamat datang di podcast kami Agri Road Studio dari pertanian untuk negeri melalui inspirasi, tempat di mana kita ngobrol santai tapi tetap berisi. Saya Virgita Sayudo Ningrum, mahasiswi penyuluhan dan komunikasi pertanian angkatan 2023, dan hari ini kita kedatangan tamu spesial yang inspiratif, yaitu Mbak Anastasia Wijayanti. Beliau adalah mahasiswi penyuluhan dan komunikasi pertanian angkatan 2021 yang terkenal aktif berkontribusi dalam aksi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, Mbak Anas ternyata awardee beasiswa Sobat Bumi Pertamina Foundation. Wow, keren banget kan? Kalau kita kulik semua pengalaman Mbak Anas ini terlihat inspiratif banget nih guys. Pasti teman-teman udah nggak sabar dapat ilmu dan juga tentunya berbagi pengalaman dengan Mbak Anas. Pada podcast hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai menanam harapan menuai masa depan, yang artinya proses bertani itu sebagai simbol membangun masa depan yang lestari. Sebelumnya kita sapa tamu kita dulu nih, Mbak Anas, apa kabar? Boleh dong perkenalan singkat terlebih dahulu. Oke, alhamdulillah baik ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Anastasia Wijayanti, biasa dipanggil Anas, dan saat ini mahasiswa PKP tahun 2021 di semester 8 ini, seperti itu. Oke, aku langsung aja Mbak. Kita mau bahas tentang pertanian berkelanjutan nih. Menurut Mbak Anas, bagaimana pertanian berkelanjutan itu bisa berkontribusi dalam menjaga alam? Soalnya kan banyak banget yang mikir kalau petani itu cuma soal cangkul dan juga sawah. Padahal kan zaman sekarang udah ada teknologi canggih, ada sensor dan juga drone gitu. Oke, pertanian berkelanjutan ya. Jadi secara sederhananya, pertanian berkelanjutan itu tidak cuma kita nanam terus panen terus selesai, tapi bagaimana caranya agar bumi itu agar tetap sehat seperti itu. Jadi gimana sih caranya agar tanah tetap subur, kemudian bagaimana caranya agar air tidak tercemar, dan gimana caranya agar lingkungan itu tetap sehat. Jadi nggak serta-merta kita berfokus pada profit hasil pertanian saja, tapi juga kita melihat dari sisi lingkungannya. Jadi praktik pertanian berkelanjutan adalah praktik yang mengedepankan atau menjaga keseimbangan alam, seperti nih kita menggunakan pertanian organik, kemudian kita menjaga efisiensi air, kemudian juga kita menjaga dari lingkungan itu sendiri agar tetap sehat, seperti itu. Kalau boleh tahu, menurut Mbak Anas itu pertanian berkelanjutan identik dengan apa sih Mbak? Oke, pertanian berkelanjutan itu identik dengan ekonomi petani, kemudian dari keseimbangan alamnya, dan juga dari kesejahteraan sosialnya. Jadi dari ketiga aspek tersebut itu harus seimbang dan selaras, karena kembali lagi tidak berfokus pada profit, tetapi juga kita mengedepankan pada lingkungannya. Terus gimana caranya agar lingkungan tetap subur, sehat, dan sehingga ketika lingkungan subur, kita dari para petani itu berusaha tani, nanti hasilnya akan melimpah gitu. Jadi ya itu tadi, kembali ke alam, menggunakan alat-alat ataupun memang dari bahan-bahan yang ramah lingkungan. Oke Mbak, lalu kontribusi apa sih yang bisa kita sebagai generasi muda berikan dalam pertanian berkelanjutan ini Mbak? Oke, kontribusi anak muda ya, seperti kita sekarang, generasi X ataupun generasi Z ataupun itu, generasi muda sekarang itu sangat berperan penting banget teman-teman. Karena apa? Generasi muda itu sangat berperan untuk pertanian selanjutnya sebagai generasi ataupun regenerasi dari petani itu sendiri. Kemudian juga gimana caranya memperkenalkan pertanian yang memang petani itu keren, petani itu tidak kotor seperti itu, dan juga menggunakan inovasi-inovasi pertanian, karena mayoritas dari teknologi pertanian sekarang itu memang yang mengendalikan atau yang menjalankan itu kan dari anak muda, semisal dari smart farmingnya, penggunaan drone, soil sensor dan sebagainya. Selain itu, kita juga sebagai agen of change ataupun agen perubahan
beban, nggak usah muluk-muluk, nggak usah berlebihan. Yang intinya kita kontribusi kecil aja, kontribusi kecil kita berkontribusi di desa gitu. Jadi kita sebagai generasi yang melek teknologi gitu ya Iya, Mbak, betul. jadi mendukung pertanian berkelanjutan melalui teknologi-teknologi yang canggih. Iya. Mbak. Bener. Kemudian di semester ini kan kita ada praktikum komunikasi massa nih Mbak. Nah, kira-kira apa sih peran media massa dalam menyuarakan pertanian berkelanjutan itu sendiri? Oke, Mbak? media massa itu sangat berperan penting banget. Karena apa? Bisa dilihat ya, lingkungan kita mayoritas tiap hari pegang gadget. Kalau nggak dilihat media sosialnya, lihat apa? Nah, jadi media massa itu sangat berperan penting dalam menyebarkan atau mengedukasi tentang pertanian-pertanian itu. Semisal nih konten Instagram, bahkan di podcast ini aja akan mengedukasi para anak muda agar bisa terjun di pertanian seperti itu. Karena itu menurutku sebuah media massa itu sebuah berperan penting banget lah. Karena memang ya lewat itu aja, ya salah satunya itu sih bisa diakses sehingga lebih mengenal lah untuk anak muda sekarang kayak gitu. Betul sekali, aku setuju karena kan media massa ini sebagai saluran diseminasi teknologi pertanian gitu ya betul, Mbak, bagi generasi betul. muda terutamanya. Iya. Lalu kemudian apakah kelembagaan itu punya peran Mbak dalam mendukung pertanian berkelanjutan? Oke, kalau ngomong-ngomong soal kelembagaan itu sangat berperan banget dan itu pasti berperan. Seperti nih kelembagaan di lembaga penyuluhan, kemudian koperasi, bahkan di LSM itu sangat mendukung petani dalam berusaha tani. Seperti semisal mengadakan sebuah penyuluhan, kemudian memberikan akses modalnya hingga dari pemasaran. Jadi petani itu merasa terbantu. Jadi dari hulu hingga hilir petani itu terbantu dan bisa terdorong dalam hasil pertaniannya dan juga nanti membantu dari aspek pertanian berkelanjutannya gitu. Jadi intinya kelembagaan itu terlibat di setiap Betul, kegiatan betul. pertanian berkelanjutan ya Mbak. Betul. Kemudian aku mau nanya pengalaman pribadinya Mbak Anas nih. Boleh dong cerita sedikit tentang pengalaman Mbak Anas yang terjun langsung di kegiatan ataupun aksi lingkungan dan pertanian berkelanjutan Mbak? Oke, di sisi lain ya, selain tentang pertanian berkelanjutan itu aku suka banget di kegiatan lingkungan ya teman-teman, ya memang selaras sih ya pertanian yang kegiatan lingkungan. Kita menanam pohon, dulu pernah nanam mangrove juga, kemudian kita bersih sampah karena kita nggak tahu loh lewat aksi mana yang memang peran kita itu bisa mendukung atau bisa menjadikan bumi ini lebih sehat seperti itu. Dan juga aku suka banget di kegiatan sosial ya tentunya, terutama di kegiatan yang pertanian. Dulu pernah ikut di kegiatan PPKU BEM FPWNS yang memang mengangkat tentang smart farming, di mana dulu pernah melakukan kegiatan pelatihan drone, kemudian juga melakukan pelatihan pembuatan pupuk organik cair, dan pernah menggunakan soil sensor untuk mengukur dari unsur hara tanah. Jadi dari hal-hal tersebut aku senang banget dapat ilmu baru, kan di PKP jarang ya. Ya, benar Kemudian banget, dari petani itu sendiri juga sangat antusias sekali dengan teknologi-teknologi yang memang diberikan dan melakukan pelatihan kemarin gitu. Jadi sebuah hitungannya ya healing lah, hitung-hitungan healing kegiatan kayak gitu. Wow, keren sekali kegiatannya. Aku jadi pengen ikutan kegiatan seperti itu. Kemudian dari kegiatan Mbak Anas ini tuh ada nggak Mbak tips sendiri gitu Mbak buat ikut? Karena kan orangnya malu-malu gitu ya Mbak. Oh, Terus gitu. perlu kayak ngajak teman gitu nggak Mbak buat ikut kegiatan Oke. kayak gini tuh? Oke, kalau aku memang dari dulu udah terabas aja, gak usah mikir sana sini. Ya memang kalau ada teman itu lebih terbantu ya, tapi agak susah ya. Mending aku nyoba aja, ada ini aku ikutin, gak usah mikir teman dan lain sebagainya. Nanti bakal kita di situ bakal dapat teman gitu, dapat relasi. Jadi untuk mendapatkan info itu, aku memang mayoritas cari-cari di Instagram seperti itu. Kira-kira ada gak nih volunteer buat menanam, kemudian volunteer buat aksi-aksi lingkungan ataupun hal-hal yang lain. Karena kalau nunggu ada temennya itu agak susah ya, karena memang aku selalu menekankan bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Jadi gak usah ngajak teman-teman, jadi kita yang mendapat pengalamannya kayak gitu. Jadi aku merasa lebih antusias dapat teman baru, kemudian dapat pengalaman baru di kegiatan seperti itu. Wow, terima kasih banyak Mbak tipsnya. Mungkin nanti bisa aku coba tuh cari-cari info. Kemudian ini adalah segmen yang paling penting, yaitu ajakan untuk Sobat Tani Muda.
Apa pesan Mbak Anas buat generasi muda yang mendengar podcast ini? Oke, pesan untuk generasi muda ya pesan untuk diriku sendiri juga tentunya. Gini teman-teman, jangan takut untuk mencoba, karena dengan kita mencoba kita nggak tahu loh kita passionnya di mana kayak gitu. Jadi selalu coba aja, nggak usah overthinking mikirin sana sini. Yang penting kita coba aja dulu, kita nggak tahu rezekinya di mana. Dan juga teman-teman jangan berpikiran negatif ataupun itu, karena ya itu aku selalu menekankan bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Dan juga aku ngerasa kita harus nekat untuk jadi orang hebat kayak gitu. Jadi nggak usahlah mikir gimana-gimana, penting ya wes terabas aja gitu. Jadi ya gitulah menurutku. Oke, siap, terabas aja ya. Kemudian apa sih Mbak harapan Mbak Anas tentang masa depan pertanian berkelanjutan di Indonesia? Waduh, untuk harapan ya, harapan masa depan pertanian di Indonesia, tentunya pertanian berkelanjutan. Itu yang pertama aku menekankan pada petani itu sendiri. Harapannya petani kedepannya itu lebih sejahtera, karena memang faktanya pertanian sekarang itu memang belum sejahtera. Dilihat dari usaha taninya saja, pengeluaran dalam mengelola usaha tani seberapa, dan memang itu tidak sebanding dengan hasilnya. Kemudian juga dari aspek alamnya ataupun aspek lingkungannya, karena kita tidak bisa berfokus pada profit saja dari hasil pertaniannya, tapi juga kita mempertimbangkan dari lingkungan itu sendiri, seperti itu. Kemudian yang terakhir, harapannya semoga banyak anak muda yang terjun di dunia pertanian, karena memang stigmanya pertanian itu kumuh, kotor, dan ya yang buruk-buruk itu. Dan harapannya kita selaku mahasiswa PKB juga nih bisa mendukung petani itu keren, petani itu hebat, dan nantinya bisa menjadi regenerasi petani yang memang mendukung pertanian Indonesia agar lebih maju. Jadi harapannya pangan tercukupi, dari petani itu juga sejahtera, dan lingkungan itu juga terjaga gitu. Wow, keren sekali harapannya. Semoga bisa benar-benar tercapai gitu ya Mbak. Mungkin obrolan kita cukup di sini Mbak. Terima kasih atas waktu yang udah diberikan. Kemudian semoga obrolan ini bisa menjadi manfaat bagi semua teman-teman. Ingat Sobat Tani Muda, masa depan bumi ada di tangan kita. Yuk hijaukan bumi dengan pertanian berkelanjutan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.